Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan. Saya Dwi Rahayu Saparia, mengajar mata pelajaran Food and Beverage. Kali ini saya akan membahas kompetensi dasar memahami sanitasi dan hygiene. Setelah kalian mempelajari tentang memahami sanitasi dan hygiene, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sanitasi hygiene dengan tepat. 2. Menerapkan hygiene sanitasi kebersihan dan keselamatan kerja pada industri restoran dengan tepat. 3. Memahami risiko hygiene sanitasi kebersihan dan keselamatan kerja pada industri restoran dengan teliti dan tanggung jawab. Pengertian sanitasi hygiene. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Nah, di sini sanitasi itu lebih kepada kesehatan individu dan lingkungan hidup manusia. Misalnya di mana tempat kita tinggal atau tempat kita bekerja, itu dengan contoh misalnya udara yang segar, selanjutnya solokan yang bersih dan sebagainya. Yang kedua yaitu hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. Jadi, hygiene di sini lebih menitik beratkan kegiatannya kepada kesehatan individu atau personal, lebih untuk ke kesehatan fisik maupun psikis. Nah, di sini juga ada pengertian yang lain yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang personal hygiene, antara lain kesehatan yang tergambar pada seseorang atas perorangan. B. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Di sini ada peraturan dasar hygiene perorangan sebagai penjamah makanan. Kenapa sebagai penjamah makanan? Karena di sini saya berbicara di mata pelajaran Food and Beverage. Yang pertama yaitu performasi atau penampilan diri. Kita lihat di gambar, ada penampilan diri seorang chef ya. Nah, ini yang benar. Kepala ditutupi dengan topi kitchen, selanjutnya menggunakan pakaian kitchen. Nah, ini yang tidak diperbolehkan yaitu kuku panjang berwarna atau berkutek, menggunakan perhiasan yang berlebihan. Dilihat, bisa kita lihat cincinnya menggunakan 4, ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan jam tangan dari logam. Ya, ini juga sama, rambutnya digerai, itu tidak diperbolehkan. Dan ini melihat makanan secara langsung. Oke, kita lihat yang boleh dan tidak boleh. Ya, ini contoh-contohnya. Sikap kerja, kita juga harus memperhatikan sikap kerja. Nah, ada kaitannya dengan sekarang yang terjadi di negara kita dan negara lain tentang COVID itu. Di sikap kerja pun sama, kita harus mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, ini betul atau tidak, silakan sambil diamati. Dan ini ada contoh orang yang mencicipi makanan langsung dari tempatnya, dari wadahnya. Selanjutnya menggaruk rambut
Apakah betul atau tidak sikap kerjanya? Silahkan diamati sambil dicatat di buku latihannya. Selanjutnya, membersihkan alat setelah praktek dengan menggunakan APD, menggunakan hand glove, dan ini ada yang menyentuh lubang hidung. Nih, silahkan diamati dan dituliskan di buku latihan. Selanjutnya, merokok diperbolehkan atau tidak, dan ini sedang sakit. Ya, mari kita jawab. Jawabannya adalah yang ini sudah jelas salah ya. Ini tidak diperkenankan di dalam sikap kerja sanitasi hygiene-nya, ini tidak sesuai. Sedangkan yang sesuai adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau hand soap dan membersihkan peralatan dengan menggunakan. Nah, hygiene di sini juga harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya kita hidup sehat, hidup bersih, dan juga tetap bisa menjaga fisik kita. Mandi minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, sikat gigi jangan lupa minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, mengganti pakaian yang bersih minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, menggunakan sampo minimal 2 kali 1 minggu dan rutin menggunting kuku. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada gambar uniform perlengkapan untuk chef ya. Silakan di sini apakah tepat atau tidak, silakan tuliskan di buku atau di lembar kerja latihan kalian. Boleh didiskusikan nanti dengan temannya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apakah sudah sesuai atau tidak? Selanjutnya ada lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Mana yang benar, yang sesuai dengan SOP? Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan silahkan apa alasan pendapat kalian yang sesuai dengan kalian jawab. Dituliskan di lembar kerja kalian atau lembar latihan kalian. Nah, di sini juga setelah tadi memperhatikan hygiene personal, harus juga memperhatikan grooming, baik itu yang perhotelan dan tadi di sini ada contoh untuk Maple Food and Beverage. Nah, grooming di sini yang harus diperhatikan yang pertama, penampilan profesional uniform. Jadi uniform di sini harus disesuaikan. Apabila kalian bertugas di kitchen, berarti kalian harus menggunakan pakaian yang sebelah kiri ya, sebelah sini, mulai dari topi, selanjutnya apron dan hand glove, selanjutnya sepatunya juga disesuaikan. Nah, sedangkan ini petugas hotel, misalnya kalian bertugas di FO, ini harus rapih juga, mulai dari rambut dicepol, selanjutnya menggunakan pakaiannya disesuaikan, uniformnya, berjas, sepatu juga dan sebagainya. Untuk laki-laki berdasi. Yang kedua, rambut rapih dan tidak panjang. Jadi rambut itu harus rapih. Bagi laki-laki itu tidak boleh panjang, paling tidak di atas telinga. Tidak berkumis dan tidak berjenggot. Kenapa tidak berkumis? Karena di sini untuk kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya, perhiasan yang digunakan atau dipakai, misal jam tangan, cincin, anting, tidak berlebihan bagi wanita. Jadi yang minimalis saja dan tidak mencolok. Sepatu berwarna hitam atau warna gelap dan kaos kaki berwarna gelap. Wanita yang berambut panjang, rambutnya diikat atau dicepol.
rapi ya. Selalu menggunakan tanda pengenal name tag. Oke. Ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu mengenai kompetensi dasar memahami sanitasi hygiene. Saya harapkan kalian peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang tadi telah kalian simak, kalian bisa mengamati ya bahan ajar yang tadi, bahwasannya apa perbedaan sanitasi dan apa perbedaan hygiene. Antara sanitasi hygiene memang sangat erat kaitannya. Akan tetapi untuk sanitasi itu lebih ke lingkungannya, sedangkan hygiene itu lebih ke personal atau pribadi. Ya, baik. Silakan dikerjakan tadi yang telah saya sampaikan, mengamati gambar, silakan dikerjakan lalu kirimkan tugasnya. Selanjutnya cukup untuk hari ini pertemuan pertama yaitu 3.1 memahami sanitasi dan hygiene. Untuk pertemuan berikutnya kompetensi dasar 3.2 menerapkan potongan sayuran atau ikan ya dan beef daging ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.